sebelum menjadi tokoh atau menjadi pucuk pimpinan, harusnya dia melebur dulu dalam P3. Merasakan dulu nuansa P3, libido P3 seperti apa, gennya seperti apa. Jadi melebur dulu, menurut saya hematnya begitu. Jangan tiba-tiba datang sebagai langsung ketua umum. Konflik P3 ini sebenarnya baru terjadi itu di zaman Pak Surya Dharma Ali. Pak Surya Dharma Ali yang terpilih di Muktamar itu dalam proses perjalanannya kan dikudeta, tanda kutip dikudeta ya. Oleh Romi, sekretarisnya sendiri ya? Iya, sekjennya sendiri. P3 memang tidak ada dalam perjalanannya ya. Belum pernah berada di luar pemerintahan. Kecuali di masa Orde Baru ya. Di masa Orde Baru kan memang siapa yang bisa masuk pemerintahan kalau tidak lewat mikot yang satu itu kan. Harus Golkar. Harus Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya pakai salawat karena ini tokoh NU. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat Mas Saiful. Assalamualaikum. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah walafiat. Jadi sekarang ini masih menjabat sebagai ketua DPW, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ya? Jakarta. Jadi kalau kita sebut nama lengkapnya Saiful Rahmat, Haji Saiful Rahmat Dasuki. Beliau ini adalah alumni FISIP Universitas Nasional. Juniornya Bang. Jadi kira-kira kita udah tahu kalau alumni FISIP Universitas Nasional itu pasti orang-orang gerakan aktivis mahasiswa. Ya. Nah, agak antik ini. Aktif GP Ansor. Betul. Ya kan pernah di pimpinan GP Ansor ya. Dari mulai kecamatan sampai pimpinan pusat. Iya, makanya. Itu ketua umumnya siapa dulu? Pas saya Gus Yakut. Oh, Gus Yakut. Setelah Nusron. Nusron betul. Sebelumnya Saifullah Yusuf ya. Sebelumnya lagi almarhum Iqbal. Sebelum Iqbal ini? Effendi. Ya. Saya hafal juga itu. Ya. Malah kalau HMB saya kurang hafal. Ya. Kenapa saya bilang unik? Bayangin aja aktivis GP Ansor menjadi anggota perhimpunan pencinta alam di UNAS. Impala, sempat ketua umum Bang. Impala, kalau di UI Mapala. Betul. Sempat ketua umum. Ya. Di Impala. Itu ikatan ya? Himpunan Mahasiswa Pencinta Alam. UNAS ya. Saya juga sering-sering dulu gabung ke situ. Kenal lah kita. Gimana, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat Bang. Kebetulan ini menjelang hari wukuf jadi ikutan puasa dulu nih Bang. Iya. Puasa politik maksudnya. Saya mengundang Mas Saiful ini berkaitan dengan agak sedikit ada gonjang-ganjing ya di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan menjelang Kongres. Ya, Muktamar. Muktamar bulan September di Bali. Ya, betul. Ya kan? Desember kemarin rupanya baru Mukernas ya. Mukernas. Ya, setelah pemilu ya, setelah Pilpres. Mukernas. Tidak ada pergantian ketua umum dan pengurusan, hanya menyusun program ya. Ya, konsolidasi. Nah, konsolidasi.
Nah ini kan menjelang Kongres ramai sekali. Iya. Sempat katanya Pak Haji Isam, pengusaha besar, Iya. ya kan, Raja Tambang, Oh. itu sempat katanya mau diusulkan jadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Terus berubah lagi Pak Amran Sulaiman ya, Ya, itu Menteri Pertanian, pertanian. juga katanya digadang-gadang untuk menjadi ketua umum P3 gitu loh. Yang lain saya belum dengar nih, baru sampai situ aja dulu. Kalau dulu kan sebelumnya Sandiaga Uno ya, Sandiaga Uno, ada Saifullah Yusuf sempat juga. Saifullah Yusuf, ya. Kalau kita lihat ini kan mulai banyak sekali protes-protes, Mas. Ya. Karena ada upaya-upaya sebahagian yang paling santer itu kalau di media kita baca kan Romi ya, Betul. Roma Hurmuzi, kawan kita, ini dianggap oleh beberapa DPW, pengurus-pengurus daerah, melakukan cawe-cawe di dalam P3 ini. Betul. Berupaya untuk mengajak orang luar untuk menjadi ketua umum P3. P3. Bahkan ada yang bilang tuh, ketua Jakarta Timur bilang, Mas Romi tobatlah. Macam-macam, ada yang bilang, oh udahlah mantan koruptor nggak usah ikut-ikutan kan gitu. Ya macam-macam lah. Memang kita sebenarnya kalau udah banyak masalah kita tiarap bagus. Iya. Jangan bikin masalah ya. Karena orang akan cari kesempatan untuk lagi membuli kita gitulah. Itu ilmunya tuh Bang ya. Nah, Itu ilmunya tuh ya. udah ilmunya. Jadi udah lebih bagus tenang-tenang aja. Bagaimana membangun berkomunikasi, konsolidasi dengan kawan-kawan yang ada untuk membesarkan partai. Karena kan terus terang aja kita ini juga sedih. Saya termasuk sedih. Saya ini kan dari dulu pendukung waktu masih 3 partai. Saya itu pendukung P3. Iya, Aceh menang Iya, selalu. dengan Jakarta. Nah, iya dengan Jakarta. Jadi saya itu kalau kampanye keliling tuh, ribut-ribut, perang-perangan. Dulu kan kalau Golkar didukung sama anak-anak asrama TNI yang di Slamet Riyadi. Iya. Kita yang sebelah sana tuh, Kayu Manis. Oh iya. Oh, ribut karena Kayu Manis itu kan rumahnya Hamzah. Pak Hamzahas. Jalan ya. Nah, jadi kuat juga. Iya, basis itu. Nah, kita selalu ikut tuh. Dan terakhir waktu pemilu 82 ya, Pondua. Pak Ismail Hasan Matirum, Gitu. Ketua umum. ketua umum, saya juga ditawarkan untuk menjadi caleg DPR RI dari P3. Oh. Jadi dia bilang, Julvan tenang aja. Nomor 5 pun jadi di Aceh. Kita target 7-8 kursi. Iya, Aceh. Nah, cuman saya bilang, Buya, saya itu masih muda. Oh, Biarlah jadi aktivis dulu. matang dulu lah. Nah, jangan langsung lompat jadi anggota DPR. Ya kan? Oh gitu, dia bilang, gak apa-apa. Pokoknya saya bilang, udahlah saya bantu P3. Ya karena kita mau bantu apa lagi dulu kan sebagai aktivis Betul. organisasi Islam. Iya. Ya pasti kita P3, Golkar nggak mungkin. Ya, genetiknya sama. Nah, PDI apalagi, ya kan? Walaupun setelah reformasi 98, Gabung. sebelumnya pun saya sudah gabung dengan PDI, tapi PDI-nya Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan PDI Suryadi, karena PDI Suryadi kan Orde Baru. Iya. Ibu Mega ini kan boleh dibilang PDI Perjuangan kan? Iya. Konflik. Nah, saya masuk di PDI Perjuangan gitu loh. Iya, bareng Saifullah tuh Bang ya. Bareng kemana-mana sama berdua. Iya. Bahkan dia juga yang dorong-dorong saya tuh bersama Gus Dur kan. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ P3 ini memang unik. Makanya ketika kemarin P3 ini tidak lolos threshold, ya kita merasa partai Islam ini yang utuh gitu, yang moderat lah. Kalau saya nganggap kan P3 ini moderat, Betul. bukan partai Islam yang ekstrim. Betul. Walaupun di sana tidak membuka ruang kepada kawan-kawan non Muslim untuk menjadi anggota, tetapi kan orang-orangnya moderat. Disitulah mungkin faktor kulturnya Nahdliyin ya, Betul. sangat besar di situ. Kemudian Parmusi diwakili oleh
PSI Parmusi, terus PRT, situ lagi PSI. Iya. Nah terus kalau yang keras-keras dulu kan gabungnya ke PKS kan. Tuh. Walaupun PKS sekarang juga ada gelentur Nah, lah. iya, udah mulai. Ya sudah berubah juga. Orang kan mau nggak mau kan harus berubah Mas Saiful. Entah lentur apa takiyah. Gitu. Ah, enggak lah. Yang takiyah itu kan katanya orang-orang Syiah. Kalau bukan orang Syiah nggak takiyah. Takiyah. Ada yang takiyah Syiah, ada yang takiyah Sunni rupanya. Iya. Baik Mas Saiful, Baik Bang. bagaimana nih sebagai ketua DPW ya, DPW P3 DKI dan melihat situasi ini dan sesungguhnya apa yang terjadi di dalam tubuh P3 itu? Iya. Kasih Bang. Jadi kalau saya ini kan kita sama-sama dididik dari lapangan ya Bang. Kita tahu bagaimana proses itu terjadi dan kita selalu menikmati proses. Nah kita itu selalu menghargai sebuah proses. Nah hari ini ketika menjelang muktamar gitu kan, tiba-tiba ada sebuah skenario yang ingin mendatangkan orang gitu, untuk menjadi ketua umum. Ini sebenarnya buat kami yang kader-kader yang berproses dan kader-kader yang memang kita mengikuti perjalanan ini sangat bingung dengan motif ini gitu loh. Apa Motif mengajak orang luar untuk masuk P3 seolah-olah orang luar ini menjadi penyelamat, malaikat, ratu adil dan sebagainya lah gitu kan. Enggak, sama juga kan menurut saya ini sama juga tidak percaya kader, menganggap kader lemah, menganggap kita ini tidak pantas dan sebagainya. Kalau menengok ke partai sebelah, tadi Bang Hamdan sudah menyinggung tentang PKS. PKS itu kemarin habis munas juga Bang. Nyaris tidak terdengar. Iya. Dan sudah terpilih ketua umum baru, presiden PKS baru. Oh, siapa ya? Muzamil Yusuf. Muzamil tahu. Muzamil Yusuf. Kawan saya di Iya, ketua syuronya Bang ini mantan presiden kemarin sebelum Pak Sehu. Sebelum Sehu. Oh, si ini. Sohibul Iman. Sohibul Iman. Kan dia wakil kan? Iya, tadinya wakil syuro, naik jadi ketua syuro. Iya. Nah, ini kan sebuah gambaran yang sangat kontras antara P3 dengan PKS. Walaupun memang kita tidak bisa dihadap-hadapkan secara langsung. Tapi hemat saya dalam suatu organisasi, apapun organisasinya, mau ormas, partai politik, pasti ada aturan. Ada ADRT. Di ADRT kita itu jelas sebenarnya, syarat ketua umum itu jelas. Dia pernah menjabat di pimpinan pusat atau ketua wilayah, provinsi selama 1 periode. Iya. Itu udah jelas. Nah tadi Mukernas juga kemarin sudah tidak membahas perubahan ADRT. Artinya kita masih berlaku sampai per hari ini adalah ADRT yang kita sepakati di muktamar kemarin di Makassar. Nah tiba-tiba ada usulan, ada sebuah keinginan untuk menarik orang lain menjadi ketua umum. Ini menurut saya gambaran frustasi seseorang terhadap P3 yang harusnya tidak boleh. Sebagai sebuah orang kader harusnya tidak punya rasa frustasi dan harus mampu membangun. Ya, apalagi sudah senior ya. Apalagi sudah senior dan mantan ketua umum gitu. Harusnya tidak punya jangankan melakukan, harusnya berpikir pun tidak. Karena di P3 itu ada pelatihan kader yang sangat jelas tingkatannya. Dari yang LKKD, dasar, menengah sampai utama. Nah ini kan sudah dilaksanakan di P3 gitu. Nah, dan kebetulan itu juga kalau nggak salah itu di zaman Mas Romi itu dibuatnya pengkaderan itu. Nah ini kan sebuah ironi ya buat saya. Nah tapi terlepas dari itu semua, tentu ada faktor variabel-variabel lain yang memang menjadi pertimbangan teman-teman yang seperti itu gitu. Nah tapi kalau hemat saya sebenarnya sebelum masuk menjadi tokoh atau menjadi pucuk pimpinan, harusnya dia melebur dulu dalam P3. Merasakan dulu
nuansa P3, libido P3 seperti apa, gennya seperti apa. Jadi melebur dulu menurut saya, hematnya begitu. Jangan tiba-tiba datang sebagai langsung ketua umum. Walaupun dengan segala hal yang ekspektasi kita mungkin sangat tinggi dengan keberadaan itu. Tapi sekali lagi ini menurut saya sesuatu yang sangat ironi buat saya. Ironi buat saya. Apalagi partai tadi saya sampaikan PKS tanpa harus cari-cari, kan proses kepemimpinan mereka sangat bagus gitu loh. Iya. Sangat bagus. Dan ini kan pasti ada yang salah di P3 dan saya setuju kalau memang ada yang salah dan itu kita evaluasi bareng-bareng. Kita cari solusinya bareng-bareng tapi bukan dengan menarik orang luar untuk Masuk. Apalagi bahasanya mengakuisisi, waduh udah sangat jauh dari Udah kayak pasar modal. udah pasar modal. Udah hubungannya selalu dengan uang segala macam. Dan ini yang kita coba. Kalau saya pribadi masih punya pandangan seperti itu Bang. Kalau sebisa mungkin gabung dulu ayo. Siapapun dia, tokoh itu gitu kan. Apalagi pasca Mukernas kemarin kan ada jabatan yang lowong sebenarnya. Iya. Pasca Pak Arsul Sani terpilih menjadi hakim MK. Oh iya. Jabatan wakil ketua umum. Wakil MPR ya. Ya, Wakil ketua MPR. Wakil MPR sekarang jadi hakim MK. Nah, itu kan ada posisi apalagi ada posisi yang memang di bawah itu dan itu sebenarnya sangat layak kalau memang tokoh-tokoh ini ingin gabung dengan P3 gitu. Tinggal keseriusan saja mereka. Nah, beberapa orang kan disebut namanya Bang oleh Mas Romi ini kan. Mulai dari Pak Dudung, Saifullah Yusuf gitu kan. Terus Pak Amran, terakhir Pak Agus Parmanto gitu kan. Nah, Agus Parmanto mantan Menteri Perdagangan iya. Pak Jokowi periode pertama gitu. Nah, 2 orang sudah klarifikasi bahwa mereka tidak minat untuk masuk. Saifullah Yusuf dengan Pak Dudung, mantan Kasat Jenderal Dudung gitu loh. Nah ini kan semakin memperlihatkan orang sampai nggak minat jadi ketua umum kan kalau menurut kami Bang itu sebuah kata yang lebih tepat tuh Bang. Orang gue nggak minat lah jadi ketua P3 gitu kan. Iya. Ya walaupun itu bahasa netral tapi menyakiti hati loh Bang. Iya. Gue nggak minat lah gitu kan. Walaupun dia juga nggak salah tapi menurut kami ini kan proses dialog ini yang akhirnya membuat menurut kami jadi akhirnya kok P3 seperti dibawa ke sana, bawa ke sini gitu kan. Ditawarkan sana, tawarkan sini. Dan itu sama juga tidak mempercayai kader. Gitu. Nah, jadi saya sih kemarin juga apalagi terjadi ketegangan dengan salah satu DPC kami di Jakarta Timur, Pak Muhammad Rifai, ketua DPC Jakarta Timur kan mengkritisi manuver Sama Jakarta Barat. Manuvernya Romi gitu kan yang terlalu dalam, cawe-cawe gitu kan. Ya Romi sih punya hak karena dia juga salah satu kader, pengurus dan ketua majelis gitu loh. Tapi kan hak ini sebenarnya jauh di bawah itu semua gitu kan. Harusnya tidak sebegitu mudahnya melakukan manuver seperti itu gitu loh. Ya apalagi sampai menarik orang luar dengan pertimbangan materi segala macam. Ya kita realistis, partai pasti butuh lah logistik iya. Tapi di atas itu semua kan masih ada sebuah nilai yang harus kita sepakati. Iya. Nah jadi saya lupa jelaskan juga ini tahun 2021 sampai 2022. Iya betul. Betul ya, itu wamen ya? Saya ya 2023 sampai 2024. Ya 2023 sampai 2024 Wakil Menteri Agama. Betul. Wah. Jadi saya lupa sebut tadi itu padahal paling penting itu. Itu kan itu kan kerja keras untuk mendapatkan wamen itu. Proses ya. Bukan dapat dari langit itu. Bukan. Sorry saya baru bisa sebut, baru ingat sekarang. Gini, sebenarnya kan P3 ini kalau kita lihat ya, ketika pemilu kemarin
sekaligus dengan Pilpres. Sebelum Pak Jokowi ribut sama PDIP termasuk dengan Ibu Mega. Posisi P3 itu sebenarnya kan sangat strategik ya. Betul loh. Walaupun suaranya tidak terlalu besar di parlemen, di DPR, tetapi kan diperhitungkan. Iya. Gitu. P3 ini sangat diperhitungkan. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangannya setelah Pak Jokowi agak menjauh dari PDIP, ya kan? P3 gak ikut Jokowi tuh. Iya. Ya kan? Iya. Tetap di tempat. Betul. Nah, mungkin kalau ikut keluar Pak Jokowi itu lolos juga threshold. Ya tapi itulah ya. Iya. Politik ini kadang-kadang begitu. Iya. Karena kata orang itu, kalau nggak salah Romi yang bilang, ya Pak Jokowi ini kasih sen kiri belok kanan. P3 nggak sempat tahu ini lurus kiri apa kanan, ya udahlah daripada tabrakan di sini aja kan. Apa ya? Nah. Ya jadi menarik lah. Kalau kita balik sedikit ke belakang ya, kan sebenarnya pilihan waktu itu sebagai ketua DPW pastilah sudah masuk elitnya partai ya. Pilihan tetap ke Ganjar itu kenapa itu? Baik misalnya kalau secara ideologi udah enggak lah. Iya, jauh. Tapi mungkin secara etika atau apa gitu ya. Ya, itu kan diawali dari Pak Soeharto ketika Soeharto bikin koalisi kuning hijau biru itu loh, KIB itu kan awalnya sana gitu, sama-sama gitu. Nah dalam perjalanannya tiba-tiba Pak Soeharto juga diganti gitu kan. Nah, terus komunikasi ini dilanjutkan oleh Bapak Ketum Pak Mardiono kan, PLT Ketum ini. Nah, ya tadi mungkin arahan atau diskusi-diskusi itu memang sudah mengerucut waktu itu kan sebenarnya, tentang simbol-simbol calon presiden rambut putih, memikirkan rakyat atau segala macam gitu kan. Nah, akhirnya kita mengambil, mungkin karena saya bukan bagian dari pengambil keputusan ya, karena saya ada di tingkat provinsi. Saya melihat sih memang waktu itu kita dan di bawah sudah ngelihat bahwa arahnya sudah sangat jelas gitu, sangat jelas ke sana gitu loh. Nah tapi dinamika politiknya tiba-tiba berubah secara drastis. Ya mungkin ini yang bukan tipikal P3 kali ya, meninggalkan kawan perjuangan gitu kan. Iya. Di saat genting gitu. Kalau saya sih ngelihatnya perubahan drastis itu kan terjadi menjelang penetapan, gitu kan. Kalau nggak salah, seingat saya pas deklarasi Pak Ganjar pun Pak Jokowi masih hadir kalau nggak salah. Hadir, tapi nggak dikasih tahu. Iya dikasih tahu ya. Mendadak. Pemberitahuan yang mendadak. Ya, sempat hadir ya. Menjelang Lebaran kalau nggak salah waktu itu kan. Ya. Menjelang Lebaran ya. Nah artinya perubahan ini sangat drastis, dan tipikal P3 mungkin yang tidak bisa berpolitik secara brutal ya Bang ya. Iya. Secara brutal lah setelah sini tiba-tiba, karena P3 kan sudah kalau nggak salah P3 deklarasi dukung Pak Ganjar juga itu pasca Lebaran kedua. Lebaran kedua, jadi PDP deklarasi menjelang, P3 setelah Lebaran kedua. Nah waktu itu mungkin menjelang Lebaran kedua itu masih melihat bahwa perjalanan masih beriringan ini gitu. Masih satu rombongan. Nah tiba-tiba berubah, konstelasi berubah. Nah mungkin ini yang menjadikan P3 tidak bisa secara brutal menarik kembali gitu kan. Terkait etika politik. Pak Mardiono itu dengan Pak Jokowi kan dekat sekali. Sangat dekat. Beliau sebagai One Team Press, anggota One Team Press. Betul. Kemudian sempat diangkat menjadi kepala. Kalau dulu
Sekda Lobang namanya, yang di bawah Pak Solihin GP. Ngasilin. Nah itu kan dijabat oleh Pak Mardiono. Saya pernah diajak ke kantornya di Teguh Umar itu. Oh, Nah jadi sebenarnya hubungannya sangat dekat gitu ya. sangat dekat. Tapi mungkin Pak Jokowi nggak kasih tahu secara jelas kali ya, nggak enak mengganggu lah. Ya. Iya. Mungkin karena sudah ke sana ditarik juga Pak Jokowi nggak enak juga kali kan. Ya biar di sana, dan termasuk juga dengan P3-nya juga Pak Mardiono nggak bisa juga melakukan tindakan yang brutal tiba-tiba merubah gitu. Ya, teman, ini kan perlu penjelasan ya, Iya. bahwa seolah-olah P3 ini tidak lolos threshold di parlemen ini karena mendukung Ganjar kan gitu. Ya. Nah, kemudian ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Nah, apakah ini faktor ini kita sebut faktor eksternal atau memang ada faktor internal yang membuat P3 ini nggak lolos? Kalau saya sih kayaknya faktor eksternal, pilihan politik tadi tidak terlalu, imbasnya ada tapi tidak terlalu, tapi yang pasti lebih kepada faktor internal. Internal ya. Karena Pak Mardiono ini menjabat itu tahun 2022 atau 22 tengah lah. Jadi praktis 1,5 tahun mempersiapkan proses pemilu ini gitu loh. Nah ini memang pasti banyak kendalanya di sana. Partai-partai lain sudah start, kita waktu itu mungkin masih konsolidasi caleg dan segala macam. Mereka sudah saksi, kita masih perekrutan caleg, mungkin betul seperti itu. Nah ini juga mungkin yang mengganggu proses kesiapan kita saat itu. Nah makanya ke depan sih saya berharap konflik ini nggak ada lagi. Jadi konflik ini selesai, muktamar berjalan lancar, hingga 2029 itu betul-betul utuh waktunya kita untuk mempersiapkan pemilu 2029 itu. Iya. Kalau saya melihat lebih banyak faktor internal, Bang. Gitu ya. Faktor internalnya. Ya karena kan memang kalau kita ikutin proses P3 dari masa lalu ya, sebenarnya kan konflik internal itu kan jarang terjadi di P3. Iya. Ya. Pak Hamzahas terpilih, nggak seperti PDI, bukan PDIP ya, PDI. Iya. Ya kan? Nah ini kita lihat kalau P3 kan pernah nggak di dalam muktamar itu ribut kan nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Mulus-mulus saja. Iya. Dan memang waktu sebelum reformasi itu selalu dari kalangan Nahdliyin kan, Iya. karena memang mayoritas. Mayoritas. Ya, Betul. ya yang memimpin P3 ini kan gitu. Iya. Nah kok sekarang ini dengan ada beberapa orang yang sangat punya kepentingan, apa kita sebut ambisius atau apa, ya kan? Nah kan tentu semua orang kalau di dalam organisasi ini melakukan sesuatu itu demi kepentingan partai, demi kebesaran partai, keutuhan partai. Itu kan yang tampak dari luar kan seperti itu. Iya. Ya. Tetapi yang sesungguhnya itu kan ada motif-motif tertentu ya, gitu. Iya. Nah, ini bagaimana mengantisipasi ini? Misalnya kan gini, yang namanya orang bermanuver, ya kan punya kepentingan, pasti kayak seperti yang saya baca sudah ada 20 DPW mendukung supaya ketua umum dari orang baru kan gitu, orang luar kan, gitu. Nah ternyata dibantah lagi oleh sebagian DPP kan, oh itu nggak ada, itu hoax, itu rekayasa, nggak benar kan gitu. Iya, betul. Ini gimana nih menyelesaikan gini? Iya, konflik P3 ini sebenarnya baru terjadi itu di zaman Pak Surya Dharma Ali, Bang. Oh, Pak Surya Dharma Ali yang terpilih di muktamar itu dalam proses perjalanannya kan dikudeta, tanda kutip dikudeta ya. Oleh Romi. Sekretarisnya sendiri ya? Iya, sekjennya sendiri. Romi itu kan tadinya pegawainya Pak. Saya dengarnya tenaga ahlinya Pak SDA waktu Menkop ya kalau nggak salah. Bukan, di DPR dulu. Di DPR dulu ya. Terus ikut ke Pak Surya waktu Pak Surya Menkop dan seterusnya lah. Gitu. Nah, konflik P3 secara terbuka dan akhirnya menjadi rentetan peristiwa berlanjut itu kan terjadi di
di masa Pak SDA yang sebelumnya memang nggak ada. Ketua umum itu tuntas lah menyelesaikan periodenya gitu. Nah baru di zaman Pak SDA itu di tengah jalan terjadi pergantian yang konflik dengan sekjen. Sekjen waktu itu Pak Romi kebetulan. Nah waktu konflik itu memang juga Pak Mardiono menjadi salah satu penentu juga Bang. Karena dia ketua DPW Banten. Dan dia ketua forum. Ketua DPW se-Indonesia. Nah sebenarnya nyawanya ada di situ. Karena kalau DPW-nya nggak mendorong pun sebenarnya nggak terjadi proses MLB itu gitu. Iya. Nah konflik itu akhirnya terus berlanjut. Itu masa siapa ya? Presidennya udah Pak Jokowi ya? Presidennya udah Pak Jokowi. Iya. Periode pertama ya? Iya periode pertama betul. Kalau nggak salah 2016, 2015 lah awal konflik itu kan. Setelah pemilu Bang. Iya. Setelah pemilu awalnya kan P3 ke Prabowo Hatta. Oh iya betul. Ya kan? Yang Romi bekerja bla bla bla, tiba-tiba di akhir deklarasi Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, gitu loh. Nah itu rentetan dari situ. Akhirnya terjadi MLB dan faktor penentunya sebenarnya ada juga di DPW saat itu. Karena kalau DPW tidak masuk dalam proses itu juga tidak akan terjadi MLB. Nah Pak Mardiono juga memegang peranan penting saat itu. Karena beliau ketua DPW Banten dan beliau ketua forum yang mengarahkan semua ketua DPW sepakat untuk seperti apa yang terjadi saat itu gitu loh. Nah dalam perjalanannya Muktamar Surabaya, Muktamar Syahid kan akhirnya diulang. Jadi satu. Terjadilah Muktamar Pondok Gede. Nah, Pondok Gede memang menetapkan Pak Romi jadi ketua umum. Gitu loh. Walaupun ada proses hukum yang tetap berjalan karena di Syahid itu kan terpilih Pak Jan Farid sebagai ketua umum. Nah proses hukum tetap berjalan sampai proses pengadilan dan akhirnya memang dimenangkan oleh Mas Romi gitu loh. Nah disitulah sebenarnya menurut saya benih itu mulai ada. Kalau Bang Hamdan tadi bilang ambisius dan kecenderungan untuk lebih dari ambisius mungkin menghalalkan segala cara kali Bang ya untuk merealisasikan apa yang menjadi kemauan mereka. Tapi Romi juga kan nggak tuntas Bang jadi ketua umum. Karena beliau tersangkut kasus 2019. Iya. 2019 OTT ya? OTT betul di Surabaya. Itu di airport katanya? Di hotel. Hotel ya? Di salah satu hotel gitu loh. Nah dia terkena OTT di sana. Dan sebenarnya ini juga menjadi bagian yang sangat signifikan membuat suara P3 sebenarnya semakin habis. Gitu. Kalau buat DKI Jakarta karena saya mengalami sendiri. Kemunduran ini diawali ketika Pilkada 2017. 2017 Pilkada DKI P3 diminta oleh Pak Romi itu untuk mendukung Ahok. Dukung Ahok. Dan saya ini tidak bicara katanya karena saya itu masih ketua DPC Jakarta Selatan. Jadi saya tahu betul bagaimana proses tersebut. Nah ketika kita mendukung Ahok inilah yang akhirnya terus dijauhi oleh umat, oleh pemilih. Itu milih Ahok 2017 atas sarannya Romi? Ya, atas kearahan beliau. Dan saya datang langsung ketika arahan itu ada. Ya memang ini ada faktor eksternal selain penetapan dukungan ini. Karena terkait dengan legitimasi DPP Bang saat itu. Karena sebelumnya Pak Jan Farid sebagai ketua umum P3 juga sudah mendeklarasikan dukung Ahok gitu kan. Nah, jadi kalau ini ketua umum versi lain ya? Versi lain yang waktu itu masih dualisme. Dan itu kan sedang proses hukum. Nah Pak Jan Farid sudah check in duluan dukung Ahok gitu loh. Nah mungkin oportunisnya kalau kita nggak dukung Ahok nih bisa pindah nih SK gitu kan. Itu. Akhirnya kita dukung Ahok dengan pertimbangan. Ketua umum satu lagi siapa ya? Romi kan? Romi. Dan kami yang berada di Romi. Ya. Kami yang berada di Romi. Memang itu saya sampaikan kita dukung Ahok ini ibarat perjalanan naik kereta.
kita hanya mempertahankan gerbong. Keretanya saja kita pertahankan. Jamaah pasti penumpangnya nggak ada. Dan itu ternyata tidak hanya pilkadanya, sampai dengan pemilunya pun kita mengalami hal yang sama. Karena apa? Di Jakarta dan di kota-kota besar, ini sangat kuat penolakan terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut. 2019 ketika kita mulai caleg itu, proses caleg, basis-basis P3 kita datangi Bang. Kita datangi, kita ajak ngobrol, bla segala macam. Mereka masih mencatat peristiwa 2017 itu. Ya kita pendukung partai penista agama lah apa segala macam gitu kan. Dan itu kan di apalagi ya daerah-daerah sini lah Bang. Daerah Buncit, apa Pasar Minggu itu kan sangat kental P3-nya. Dan itu kita diponis. Pokoknya mereka sangat nyesal dan nggak mau dukung P3 lagi lah gitu bahasa kasarnya. Akhirnya kita ajakkan pendekatan, kita lakukan soan kemana ke toko-toko gitu kan, toko-toko ulama-ulama kita yang memang P3. Ya. Akhirnya mereka mau bantu 2019 Bang, udah cepat mau bantu gitu. Jalanlah proses itu. Nah menjelang pencoblosan kalau nggak salah 2 atau 3 minggu itu Bang, kan peristiwa Romi terjadi Bang. Peristiwa Romi terjadi, OTT di Surabaya, dan itu betul-betul bagaikan petir di siang bolong yang tiba-tiba meruntuhkan kerja-kerja politik teman-teman saat itu. Dan P3 di DKI itu dihukum Bang, dari 10 kursi tinggal 1. Masih untung juga ada 1. 90% hilang. 90% hilang, tinggal 1. Dan itu isu itu terus terjaga. Isu P3 dukung Ahok, D3 itu di DKI terus terjaga. Dan sampai dengan pemilu 2024, dan inilah yang harus kita evaluasi ke depan sebenarnya. Dalam menentukan koalisi Bang. Dalam menentukan koalisi. Kita tahu betul urat pendukung P3 di DKI ini seperti apa di Jakarta ini. Nah beberapa keputusan-keputusan nasional kita memang sangat jauh dari keinginan-keinginan umat gitu loh. Sangat jauh keinginan pemilih kita. Yang akhirnya dari 2017 terpelihara oleh isu pilkada. Dan 2019 kita dibenturkan dengan isu pilpres saat itu. Apalagi 2024 kemarin gitu loh. Dan ini akhirnya pemilih Jakarta 90% itu kemarin nggak balik Bang. Nggak bisa balik. Iya ya. Ya karena terjaga isunya sama mereka. Dan makin dalam ke sananya gitu Pak. Dan ini makanya ke depan ini betul-betul harus kembali. Kebijakan-kebijakan nasional itu harus betul-betul kembali kepada keinginan umat, keinginan jamaah, keinginan pemilih kita. Keinginan para stakeholder kita, khususnya para kiai, ulama, pimpinan pondok pesantren, habaib dan sebagainya. Harus kembali ke sana. P3 ke jati diri sebenarnya. Harus ya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh P3 masa lalu ya, itu kan sebenarnya orang-orang yang cukup karismatik lah. Ya. Sehingga P3 ini kita lihat bisa, ya paling tidak bisa banyak berperan di dalam dunia politik nasional kita. Ya. Terakhir itu mungkin sampai pada batas Pak Hamzah Has ya. Nah, itu memang keren tuh P3 kan. Sampai Ibu Mega minta secara khusus bilang sama saya, Julvan saya mau Pak Hamzah Has wakil presiden. Oh iya, abang waktu itu masih anggota tuh ya? PDIP. Udah anggota ya? Maksudnya udah di dewan loh? Udah ya? Sudah. Ya. Gitu. Berjuang lah. Ya kan. Padahal senior saya di HMI Pak Akbar Tanjung maju juga. Ya. Dari Golkar kan? Dari Golkar. Pak SBY maju juga. Bersaing dengan Pak Hamzah Has. Tapi kita udah hitung pasti Pak Hamzah Has yang jadi gitu. Karena banyak faktor lah. Ya kan itu nanti forumnya tersendiri itu. Iya. Tapi saya di PDIP itu saya Pak Mas Eros Jarot tuh. Iya. Kita
daihatnya Pak Hamzahas waktu itu karena ini permintaan langsung dari Bu Mega sebagai presiden yang sudah terpilih menggantikan Gus Dur. Nah, jadi kalau sekarang bagaimana arah P3 ini dengan pemerintahan sekarang dengan Pak Prabowo gimana? Ya sudah masuk menjadi bagian dari pemerintahan karena kebetulan Pak Mardiono kan menjadi UKP lagi, utusan khusus presiden Oh ya. bidang ketahanan pangan. Ya udah menjadi bagian inherent dari penguasa saat ini gitu. Ya, dan Betul. P3 memang tidak ada dalam perjalanannya ya. Belum pernah berada di luar pemerintahan. Kecuali di masa Orde Baru ya. Di masa Orde Baru kan memang siapa yang bisa masuk pemerintahan kalau tidak lewat mikot yang satu itu kan. Harus Golkar. Harus Golkar. Ya, jadi saya itu sering diskusi dengan Mas Mardiono, ketua umum P3 yang sekarang ini, karena kawan saya lama sekali. Jadi sejak tahun 2000 sudah berkawan, habis itu lama nggak ketemu, tiba-tiba saya lihat loh menjadi ketua umum. Iya. Itu kan kita biasa begitu kan. Iya. Kok diam-diam terus Naik. jadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Betul. Ada beberapa kali ketemu dan Pak Mardiono selalu mengatakan bahwa kita P3 dukung Pak Prabowo. Ya. Gitu. Tapi dasarnya apa? Karena memang sudah lama rupanya Pak Jokowi itu memang mengarahkan ke Pak Prabowo. Gitu. Sebelum ribut-ribut dengan PDIP, sebelum ribut-ribut dengan Ibu Mega, sebenarnya sudah intens juga pembicaraan. Kalau menurut Pak Mardiono ya, Bapak Jokowi itu kelihatan agak cenderung ke Prabowo gitu. Bukan mendadak juga. Nah, jadi gitu Mas. Wah itu belakang panggung yang saya nggak tahu kayaknya. Ya itu biasalah. Ya kan? Iya. Oke Mas, Siap. antum puasa juga. Apa? Ya kan? Sambil ini. Ini mau kita siap-siap Pencerahan. siap-siap mau takbiran, siap-siap mau nonton bola. Iya. Banyak sekali event malam ini ya. Terus malam Jumat juga yasinan kita. Saya terima kasih atas kehadirannya Mas Saiful ya. Insya Allah nanti kita akan undang lagi. Insya Allah. Menjelang kongres atau nanti setelah sebelum muktamar sampai setelah muktamar. Ya. Nah, salam kepada Ketua Umum Pak Mardiono dan semua kawan-kawan lah. Ya. Baik yang pro kontra semuanya ya. Di Partai Persatuan Pembangunan karena kita sebenarnya di P3 tuh butuh orang kayak Bang Hamdan. Zulfan. Ya Bang Zulfan. Kita butuh gitu orang aktivis, latar belakang aktivis, karena kalau aktivis itu udah enak, pasti tek-teknya tahu gitu. Iya. Ya udah kita pengamat dari luar aja. Baik, Mas Saiful, sampai jumpa lagi ya. Sampai, makasih. Ya. Makasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.